Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya kembali lagi untuk menceritakan pengalaman saya sebagai pejuang sembuh TBC dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman di YouTube tentang hubungan antara nafsu makan dengan obat yang kita konsumsi selama kita berjuang untuk sembuh dari TBC. Nah, di sini saya juga ingin mengaitkan dengan jurnal yang saya baca, jurnal penelitian yang berhubungan dengan TBC juga. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nanya ke saya apakah selama pengobatan atau konsumsi obat itu saya ngalamin penurunan selera makan, jawabannya iya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, saya ngalamin penurunan nafsu makan, kurang selera makan, kemudian karena nggak enak gitu kan rasanya ketika kita makan di posisi seperti itu. Dan juga hal itu mengarah kepada penurunan berat badan saya juga. Jadi nurun secara drastis, biasanya berat badan itu 48 kilo, jadi sekitar 43 kilogram atau bawahnya lagi. Kemudian kalau tensi darah juga cukup menurun, dari biasanya 110 atau 100 itu menjadi 90 ke bawah, dan itu cukup mengganggu aktivitas karena saya jadi lemas gitu. Ketika didiagnosa TBC, saya posisinya lagi kerja gitu kan di sebuah instansi, dan ketika saya divonis kena TBC, jadi saya berhenti dan fokus pengobatan selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu juga banyak banget hal yang terjadi selain nafsu makan berkurang tadi. Ada gangguan kecemasan juga, dan juga sering bingung kayak gitu ya bawaannya. Dan saya baca di beberapa literatur juga ternyata obat itu juga mengarah kepada gangguan di dalam perasaan kita. Gangguan perasaan juga bisa menjadi efek samping dari obat yang kita konsumsi. Nah, kalau saran saya buat teman-teman yang mungkin ngalamin gangguan selera makan pada saat berjuang mengkonsumsi obat yang cukup butuh kesabaran di situ. Jadi bisa diimbangi dengan mengkonsumsi makanan atau mungkin jamu atau minuman yang sekiranya bisa menambah nafsu makan teman-teman. Nah, kalau kita kaitkan dengan jurnal penelitian, apakah si obat ini atau penderita TBC bisa ngalamin gangguan nafsu makan? Di jurnal yang saya baca, yang dibuat oleh Suparman et al., itu menyampaikan atau menuliskan bahwa penderita TBC usia produktif di Indonesia maupun Singapura itu mengalami penurunan energi secara kronis, dan juga mereka itu ngalamin defisiensi zinc dan juga defisiensi retinol plasma. Nah, apa itu zinc? Zinc itu atau seng ini adalah mineral yang cukup penting. Jadi salah satu mineral yang cukup penting di dalam tubuh kita yang sebetulnya berfungsi untuk mempengaruhi sel-sel kekebalan bawaan maupun kekebalan adaptif. Nah, kemudian kalau retinol ini adalah turunan vitamin A sebetulnya yang ada di dalam kulit kita secara alami. Nah, untuk penderita TBC itu mereka bisa ngalamin gangguan selera makan diduga karena sitokin-sitokin yang disekresikan oleh sel T atau sel kekebalan tubuh kita. Jadi produksi sel T itu kan adalah hal yang alami dalam tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita kena oleh benda asing atau dimasuki oleh benda asing seperti bakteri ataupun fungi ataupun mikroba lainnya, maka tubuh kita punya perlawanan tersendiri. Nah, pada saat TBC atau Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke dalam tubuh kita, jadi tubuh kita secara alami akan merespon dengan mensekresikan salah satunya sitokin-sitokin ini untuk mengatasi infeksi tadi atau gangguan oleh mikroba tadi. Tetapi hal itu justru akan mengganggu metabolisme tubuh kita yang mengarah kepada penurunan selera makan ataupun penurunan energi kronis ataupun berat badan tersebut. Nah, kemudian selain itu juga sitokin ataupun interferon yang disekresikan oleh sel kekebalan ini juga bisa menyebabkan terjadinya anoreksia ataupun demam. Nah, anoreksia ini sendiri adalah gangguan makan yang biasanya ditandai dengan penurunan berat badan, dan kalau demam kita sudah tahu ya bahwa demam itu merupakan alarm tubuh kita kalau ada infeksi di dalam tubuh kita. Misalnya infeksi bakteri, virus, ataupun mikroba lainnya. Untuk obat sendiri itu bisa mengganggu juga mikroflora di dalam pencernaan kita. Jadi kita sudah tahu juga pastinya bahwa tubuh kita itu ada bakteri baiknya. Jadi
setiap tubuh kita itu ada penghuni tetapnya, atau mikroflora ini sendiri sebetulnya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur yang menjadi penghuni tetap dalam tubuh kita, misalnya di rongga mulut, rongga telinga, di usus ataupun lainnya. Nah, kalau misalnya si OAT ini menyebabkan perubahan komposisi mikroflora di dalam usus, maka itu bisa mengarah kepada gangguan pencernaan atau penyakit pencernaan. Yang saya sendiri juga ngalamin pada saat mengkonsumsi OAT itu, bagian pencernaan itu ngerasa, selain gangguan nafsu makan tadi ya, saya ngerasa kayak ada batu-batu yang tajam di bagian pencernaan. Kalau saya nggak salah ingat, mungkin di bagian lambung gitu ya, itu kayak ada batu tajam yang nyebabin saya tuh nggak bisa jalan tegak. Jadi jalannya tuh kayak nahan sakit sambil nunduk. Itu saking sakitnya pada saat itu. Cuman sehari atau 2 hari selesai kok. Nah, kemudian di sini untuk ngimbangin hal-hal seperti tadi, sekali lagi teman-teman jangan terlalu penuhi pikiran dengan pikiran negatif. Tetap semangat untuk berjuang menyelesaikan pengobatan dengan menggunakan OAT, dan kemudian tetap berpikir positif, tanamkan dalam diri bahwa setiap penyakit insya Allah pasti ada obatnya. Setiap rasa sakit pasti akan insya Allah akan sembuh, dan setiap badai pasti akan berlalu. Kemudian tetap berdoa semoga teman-teman semua yang sedang berjuang untuk sembuh dari TBC diberikan kesembuhan total. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.